Baik, selamat pagi Tani Lovers. Kembali lagi berjumpa pada Breaking News TV Tani Indonesia bersama saya Rizky Amalia. Dan kita akan kembali menginformasikan terkait berita terkini pertanian Indonesia. Khususnya hari ini akan dilakukan kick-off operasi pasar pangan murah di kantor pos Fatmawati Jakarta. Dan saat ini kita akan mendengarkan langsung pernyataan dari Menteri Pertanian yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman pada tayangan berikut ini. Salamat. Mana deh? Minta ikut deh. Kesini mana ikut? Salamat. Lubit. Sampaikan ke yakin ya. Terima kasih banyak Bapak, yang semoga ini bermanfaat untuk anak yatim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kiki opening. Kiki. Oke, baik Lovers. Saat ini kita akan menyaksikan langsung bagaimana Bapak Menteri Pertanian, yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman yang saat ini sudah berada di kantor pos Fatmawati Jakarta yang sedang melakukan kick-off operasi pasar pangan murah. Dan tentunya tadi Lovers, seperti yang kita ketahui beberapa hari lalu, rapat koordinasi terbatas mengenai ketersediaan bahan pangan jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025, yang mana Bapak Menteri Pertanian memberikan pernyataan terkait 4 poin. Dan saat ini kita akan mendengarkan langsung pernyataan dari Bapak Menteri Pertanian langsung dari kantor pos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Menteri BUMN. Terima kasih Pak kedatangannya. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Menteri Pertanian. Yang kami hormati, kami banggakan ada Menteri Pertanian, juga sekarang Kepala Bappenas. Dirjen Perdagangan, masih ada di Dirut PT Pos, Agrinas, Agri-Pos. Pak Sesmenko mana? Ada lengkap nih. Pak Satgas Pangan agak di depan dikit Pak. Ini Satgas, ini kepolisian. Bang Metro. Ada Metro. Jenderal, ada direksi lainnya, para dirjen, para teman-teman sekalian. Hari ini kita melakukan operasi pasar perdana pertama untuk menghadapi bulan suci Ramadan atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita bergerak cepat, kita akan buka gerai seperti ini untuk PT Agripos, PT Pos Indonesia itu 4.500 seluruh Indonesia, dan kita mensuplai bahan pangan setiap hari selama bulan Ramadan. Kemudian teman-teman juga dari Bulog, dari ID Food, Berdikari, PPI, semua teman-teman terlibat. BUMN terlibat, PTPN terlibat untuk membantu operasi pasar besar-besaran. Ini atas perintah Bapak Presiden. Saudaraku, sahabatku, ini pesan penting kepada seluruh sahabatku pengusaha se-Indonesia. Tidak boleh menjual pangan di atas HET. Saya ulangi, tidak boleh ada pengusaha menjual harga pangan di atas HET. Khususnya beras, daging, minyak goreng, gula, ayam, telur, bawang putih, bawang merah, cabai, dan seterusnya. Tidak boleh di atas HET. Kalau ada yang mencoba menjual di atas HET, Satgas Pangan, kami sudah komunikasi tadi malam Pak Kapolri, tolong dibina. Tolong kami minta dibina. Bahkan baru-baru ini ada mencoba kemarin yang mencoba jual di atas HET jumlah besar. Kami mohon maaf atas nama pemerintah. Kami mohon maaf sekali lagi, tokonya disegel.
Kita ingin semua di bulan suci Ramadan ini berpuas. Dalam bulan suci Ramadan harga pangan stabil, kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Jadi saudaraku, sahabatku semua tolong sampaikan sekali lagi, jangan ada menjual di atas HET. Dan kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran. Contoh minyak goreng, HET-nya 15.700. Minyak kita, itu nggak boleh di atasnya. Kemudian beras, HET-nya sekarang Pak 12.500. Nggak boleh lewat dari harga itu. Ini ada anomali. Ini ada anomali. Tidak ada lagi alasan bahwa harga beras naik. Kenapa? Stok gudang ada 2 juta. Melimpah stok gudang kita. Kemudian produksi naik 52%. Beras. Januari, Februari, Maret. Ini naik 52%. Tetapi ada pergerakan harga naik dikit. 2-5%. Ini anomali. Harusnya kalau produksi melimpah, harga turun. Tapi yang terjadi adalah harga turun di tingkat petani dan juga harga konsumen naik. Nah, ini terjadi anomali. Ada middleman. Minta tolong pada pengusaha jangan mempermainkan harga. Saudaraku, sahabatku. Sekarang tidak ada alasan. Dulu kalau stok bulog itu 1 juta, maaf, para teman-teman pengamat, biasanya pengusaha mengatakan stok kurang, pasti harga naik. Sekarang tidak ada celah. Tidak ada celah, tidak ada alasan harga naik di bulan suci Ramadan. Kenapa? Produksi beras melimpah sesuai BPS, bukan kata Menteri Pertanian. Itu naik 52%, kemudian stok kita 2 juta ton lebih. Jadi tidak ada alasan harga beras naik. Kemudian yang kedua, harga minyak goreng tidak ada alasan juga naik. Kenapa? Kita produsen terbesar dunia. Kita produksi CPO 46 juta. Kita ekspor 26 juta. Kita gunakan dalam negeri 20 juta. Jadi juga tidak ada alasan minyak goreng naik. Nah, kalau naik di atas HET, Pak Satgas Pangan, statementnya Pak. Aku dengar 2 menit. Terima kasih Menteri. Untuk para pelanggar yang menjual harga pangan di atas HET sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Pangan akan dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan izin usaha maupun denda. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 10 miliar. Terima kasih. Itu kata pihak penegak hukum. Oke, sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Cold chain, Pak. Kan itu dari tahun lalu Bappenas sebenarnya udah ada rencana itu. Jadi kenapa realisasinya, apa urgensi program cold chain itu dilakukan sekarang dan kira-kira bakal bangun berapa di kuartal 1 ini, Pak? Doakan arahan Bapak Presiden, kita akan membangun nanti setiap titik ibu kota, Medan, Lampung, yang strategis, Jakarta, Surabaya, Makassar. Anggarannya masih rahasia, tapi ada. Bisa menjaga harga dari petani sampai ke konsumen gimana cara? Oke, ini. Jadi logikanya, kalau ada cold storage, itu manakala peak season, ini diserap masuk, negara yang menyerap membeli barang agar tidak jatuh murah sehingga petani eksis. Oke. Tapi kalau terjadi off season ini barang kurang, ini di drop keluar. Oke. Kalau masih berlebih, itu ekspor. Sehingga petani menikmati harga yang menguntungkan, konsumen tersenyum. Ini menjadi instrumen untuk stabilisator. Dan juga barangnya segar. Masuk akal kan? Oke. Sekarang yang terakhir, saudaraku, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada ya? Apa deh dari Metro?
Ini masa operasi pasar murah yang ada di pos ini udah ada berapa Pak sekarang? Sekarang tidak salah tadi malam laporan dari PT Pos itu 300 tahap pertama menuju 4.500 seluruh Indonesia. Doakan kalau maunya kita lebih cepat lebih bagus. Doakan, you berdoa, saya berdoa, kami untuk rakyat Indonesia. Masih ada? Distorsi pasar konvensional Pak, kebijakan ini. Kenapa? Kebijakan ini nggak bakal mendistorsi kegiatan usaha di pasar konvensional. Enggak dong. Karena ini berapa persen? Hanya kita ingin agar di bulan suci Ramadan ini kita melayani masyarakat dengan harga yang baik. Oke? Yang terakhir, saudaraku, sahabatku, ini semua adalah perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Ini kelihatan Indonesia terang benderang, cahaya begitu terang. Dan ini bisa kita terjemahkan bahwa Indonesia terang benderang hari ini. Ini sinar matahari luar biasa terangnya. Dan kalau kita lihat sekarang, betul-betul terang. Yang juga Indonesia juga terang. Kita bisa lihat harga bahan pokok kita tekan, harga tiket turun, harga naik haji turun, harga listrik turun, jumlah pupuk naik 2 kali lipat, irigasi kita bangun 2 juta hektar, kemudian pembangunan cetak sawah, dan kita rasakan sekarang produksi beras naik 52%, itu data BPS Januari, Februari, Maret. Artinya kita bisa memberikan terbaik pada rakyat, melayani rakyat. Dan beliau selalu perintahkan berpihak pada rakyat, layani rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami ini adalah diminta menjadi pelayan rakyat. Makasih, Pak. Ada yang mau beri? Amin. Adil. Oh, ada juga. Nih. Kalau ini ada pangkatnya kelihatan. Nah. Makasih ya. Makasih semua, sahabatku, tolong sampaikan pesan kami. Sekali lagi kami ulangi, jangan ada menjual di atas HET. Ada pasal-pasalnya tadi, belum contohnya itu. Jangan menjual harga, kami minta kepada seluruh pengusaha di seluruh tanah air, sektor pangan, tolong jaga harga jangan di atas HET. Seluruh minyak goreng, bawang putih, daging kerbau, gula, dan seterusnya beras, terutama beras tidak boleh di atas HET. Kalau di atas HET, nanti ada sanksi administrasi, segel bahkan kurungan penjara. Jadi tolong, karena sekarang ini kita bergerak bersama-sama untuk stabilkan harga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tanah Lovers, tadi kita sudah mendengarkan langsung pernyataan sekaligus himbauan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, tentunya dari Kantor Pos Fatmawati Jakarta mengenai kick-off operasi pasar pangan murah pada pagi hari ini. Dan Tanah Lovers, kami ingin memberikan terlebih dahulu, seperti yang kita ketahui, seperti beberapa hari yang lalu, rapat koordinasi terbatas mengenai ketersediaan bahan pangan pokok jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025, dikatakan oleh Menteri Pertanian bahwa terdapat 4 poin penting yang perlu diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, ketersediaan 9 bahan pokok sudah aman, terkendali, dan juga dikatakan untuk cukup. Ditegaskan juga kepada seluruh pengusaha dan juga penjual, produsen maupun importir, diharuskan untuk menjual bahan pangan dengan harga eceran tertinggi wajib di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kemudian harga minyak goreng di bawah dari harga tahun lalu, serta operasi pasar tahun ini akan dilakukan secara masif dan besar-besaran yang mana bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu seperti BUMN, dan akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Dan perlu diketahui, Tanah Lovers, bahwa operasi
pasar bahan pangan akan dilakukan di seluruh Indonesia mulai dari pusat sampai daerah dan melibatkan secara serentak pada 215 kantor pos di Pulau Jawa serta 110 kantor pos di luar Pulau Jawa. Dan untuk harga eceran tertinggi yang dipatok oleh pemerintah juga telah disepakati dan disebarluaskan di seluruh daerah nantinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertanian bahwa bagi pengusaha untuk menjual bahan pokok di bawah HET dan apabila menjual di atas dari harga yang telah ditentukan oleh pemerintah maka akan secara terpaksa akan diberikan sanksi bahkan hingga disegel usahanya, begitu ya Tanah Lovers. Tanah Lovers, bahwa perlu diketahui kegiatan hari ini merupakan bentuk nyata untuk realisasi di lapangan tentunya mengenai operasi pasar yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan seperti Menteri beserta Wakil Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Kepala Badan Pangan Nasional, Kasatgas Pangan, Sesmenko Pangan, dan beberapa direktur utama seperti Pos Indonesia, Bulog, Berdikari, dan juga PPI. Dan terakhir, Tani Lovers, perlu diketahui bahwa kebijakan ini sesuai dengan perintah dan juga arahan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto yang selalu mengutamakan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Baik, Tani Lovers, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan sekian laporan breaking news dari TV Tani Indonesia terkait operasi pasar bahan pangan pokok. Terus saksikan TV Tani Indonesia di YouTube kami. Dan saya Rizky Amalia mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit undur diri. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.